Bawaslu Kota Jambi tertibkan APK yang masih terpasang di masa tenang. KPU Kabupaten Tebo mulai salurkan logistik pemilu di wilayah terpencil. Arus mudik dan balik di Terminal Alam Barajo terpantau normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 11 Februari 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Kenan Utari. Dan saya Azhar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024, seluruh jajaran pengawas pemilu diminta untuk mengawasi tahapan masa tenang hingga pencoblosan dan penghitungan suara pemilu 2024. Pengawasan itu dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini dapat berjalan jujur, adil, dan damai. Hari ini tahapan pemilu serentak tahun 2024 memasuki masa tenang. Seluruh peserta pemilu tidak diperkenankan untuk memasang alat peraga kampanye, baik di titik lokasi yang telah ditentukan maupun iklan kampanye di media massa. Hal itu disampaikan PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi saat memimpin apel siaga pengawasan masa tenang. Melalui apel siaga ini diharapkan seluruh pengawas TPS, pengawas tingkat kelurahan, kecamatan hingga pengawas tingkat Kota Jambi menjalankan tugasnya sehingga menciptakan suasana kondusif saat masa tenang. Pengawasan masa tenang untuk pemilu tahun 2024 yang dihadiri oleh ribuan peserta dari PTPS se-Kota Jambi. Ada 1.900-an TPS di Kota Jambi ini, dan juga hadir dari Forkopimda, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, serta KPU, juga teman-teman di jajaran pemerintah Kota Jambi tadi lengkap hadir bersama pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya menegaskan kepada seluruh peserta untuk sama-sama kita menguatkan tekad, menguatkan komitmen kita untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pemilu ini supaya berjalan dengan lancar, kondusif di Kota Jambi ini. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, mengaku pihaknya beserta jajaran siap untuk mengawasi dan menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran pemilu, pihaknya menyiagakan patroli masa tenang selama 24 jam. Apel ini adalah sebuah bentuk kesiapan, dan kita mengecek personil kita baik di tingkat PTPS, PPKD, dan Panwascam untuk mengawasi proses pemungutan suara. Selain daripada itu juga hari ini ada agenda lain selain apel siaga, yaitu penertiban APK. Apel siaga yang dilaksanakan di kantor Wali Kota Jambi ini diikuti seluruh OPD terkait, camat, lurah, unsur TNI Polri, dan jajaran pengawas di bawah naungan Bawaslu Kota Jambi. Usai melakukan apel, Bawaslu bersama tim langsung terjun melakukan penertiban APK yang masih terpasang saat masa tenang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi bersama pihak terkait melakukan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang pada masa tenang pemilu 2024. 4 tim disebar untuk menyisir atau menertibkan APK yang melanggar di 11 kecamatan se-Kota Jambi. Usai melaksanakan apel siaga patroli pengawasan masa tenang pemilu 2024, Bawaslu Kota Jambi bersama jajaran pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan langsung melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang di masa tenang ini. Bawaslu membagi 4 tim untuk menertibkan APK yang melanggar tersebut dan juga bersinergi dengan pihak KPU serta instansi terkait di pemerintah Kota Jambi termasuk TNI Polri. Anggota Bawaslu Kota Jambi Hazairin mengatakan,
Masa kampanye pemilu 2024 sudah berakhir pada 10 Februari kemarin, sehingga pada hari pertama masa tenang ini, seluruh APK wajib diturunkan. Penertiban alat peraga kampanye ini bagian dari aturan perhelatan akbar demokrasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta pemilu. Sudah memasuki masa tenang, Bawaslu beserta pemerintah kota dan juga tentunya KPU, seluruh stakeholder terkait itu sudah membuat patim hari ini. Kebenaran hari ini yang di lokasi saat ini di lokasi tim 3, kita menertibkan semua jenis alat peraga kampanye, baik itu spanduk, umbul-umbul, dan juga billboard, karena masa kampanye memang sudah lewat pertanggal 10 kemarin. Jadi hari ini masa tenang 3 hari di depan, dipastikan tidak ada lagi kegiatan kampanye, dipastikan tidak ada lagi alat peraga yang masih terpasang. Pihak Bawaslu bersama personel gabungan akan terus menurunkan APK yang masih terpasang di seluruh persimpangan, jalan protokol, jalan provinsi, jalan kota, hingga APK yang terpasang di rumah warga hingga masa tenang berakhir. Namun, kesadaran dari peserta pemilu untuk menurunkan APK secara mandiri juga sangat diharapkan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Jambi mulai menertibkan alat peraga kampanye atau APK peserta pemilu. Pada penertiban APK ini, Bawaslu mengerahkan 4 tim yang disebar untuk menyisir atau menertibkan APK yang melanggar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Anastasia Laga. Halo, selamat sore Anastasia. Apa yang dilakukan Bawaslu Kota Jambi pada hari pertama masa tenang pemilu 2024? Baik, selamat sore HZ dan juga saudara. Dengan berakhirnya tahapan masa kampanye tepat pada tanggal 10 Februari kemarin, maka hari ini tahapan pemilu serentak tahun 2024 dengan resmi memasuki tahapan masa tenang. Dan pada masa tenang ini, seluruh peserta pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan segala kampanye seperti memasang alat peraga kampanye ataupun menayangkan iklan kampanye di media massa. Dan pada hari pertama pemberlakuan masa tenang, seusai melakukan apel siaga patroli pengawasan tahapan masa tenang pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas kelurahan dan pengawas kecamatan langsung menertibkan seluruh APK yang masih terpasang pada masa tenang ini. Demikian HZ. Ya, Tasya, prosesnya seperti apa penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu pada hari ini? Baik HZ dan juga saudara, pihak Bawaslu Kota Jambi membagi 4 tim untuk melakukan penyisiran ataupun penurunan terhadap APK yang masih melanggar. Dan dalam hal ini Bawaslu Kota Jambi bekerja sama dengan KPU Kota Jambi dan instansi terkait lainnya seperti TNI dan Polri. Dan juga memang saudara, penurunan APK ini merupakan bagian dari aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pemilu. Dan nantinya pihak Bawaslu dan juga personil gabungan masih terus akan melakukan penurunan terhadap APK yang masih terpasang di sejumlah jalan provinsi, jalan kota, dan juga APK yang masih terpasang di rumah warga hingga nantinya tahapan masa tenang berakhir. Dan juga saudara, kesadaran dari peserta pemilu untuk menurunkan APK secara mandiri masih sangat diharapkan. Demikian HZ. Baik, terima kasih Tasya atas laporan yang telah disampaikan. Selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu. Ya, saudara, masa tenang kampanye pemilu 2024 mulai berlangsung hari ini hingga 13 Februari 2024. Untuk mengawasi masa tenang, Bawaslu Baru Jambi mengerahkan 1.539 pengawas tempat pemungutan suara. Setelah berakhirnya masa kampanye pemilu 2024 pada 10 Februari 2024, tahapan pemilu saat ini memasuki masa tenang. Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan saat masa tenang, Bawaslu Muaro Jambi menggelar apel siaga pengawasan masa tenang. Apel yang digelar di lapangan kantor Bupati ini turut dihadiri PJ Bupati Bahyuni Deliansyah. Ketua Bawaslu Dedi Wahyudi menegaskan agar tim pengawas pemilu yang dikerahkan dapat lebih masif dan tegas dalam menegakkan aturan agar pemilu dapat terlaksana dengan tertib, damai, jujur, dan adil. Untuk mengawasi masa tenang, Bawaslu Muaro Jambi mengerahkan 1.539 pengawas.
artinya memang yang betul-betul cooling down terkait dengan kegiatan pemilu. Tugas kami pengawas memastikan bahwa tidak adanya unsur ajakan untuk memilih calon tertentu ataupun untuk ajakan untuk tidak memilih. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan dukungan fasilitas sesuai dengan ketentuan seperti sarana dan prasarana, keamanan, dan tim kesehatan. Seluruh Forkopimda memastikan insya Allah kegiatan pemilu serentak 2024 yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini akan berjalan dengan sesuai perundang-undangan yang berlaku, jujur, adil, dan rahasia. Selain larangan kegiatan berkampanye, para peserta pemilu dan tim pemenangan juga dilarang menjanjikan dan melakukan politik uang kepada pemilih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, memasuki masa tenang pemilu 2024, seluruh peserta pemilu dilarang untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Pada hari pertama masa tenang, APK yang masih terpasang di sejumlah area mulai ditertibkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan. Selamat sore, Ade. Seperti apa bentuk upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu saat masa tenang ini, Ade? Ya, selamat sore. Dapat saya sampaikan di hari pertama masa tenang pemilu 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Batanghari sendiri telah melakukan berbagai upaya dan persiapan untuk melakukan pengawasan di masa tenang ini. Salah satunya yakni dengan menggelar apel kegiatan bersama jajarannya dan TNI, Polri maupun KPU. Dalam apel ini merupakan untuk sebagai bentuk dalam kesiapsiagaan dalam melakukan pengawasan di masa tenang ini. Di samping itu juga Bawaslu Kabupaten Batanghari sendiri juga langsung melakukan gerak cepat melakukan penertiban APK yang ada di setiap titik ruas jalan yang ada di Kabupaten Batanghari. Dalam penertiban ini hampir ribuan APK dilakukan penertiban yang dilakukan oleh Bawaslu, Satpol PP, maupun TNI dan Polri sendiri. Dan untuk proses penertiban ini sendiri nantinya akan berjalan selama 3 hari, yakni dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Langkah ini dilakukan agar proses pelaksanaan atau pemilu dalam masa tenang ini bisa berjalan damai dan lancar. Demikian. Ya, bagaimana jika ada ditemukan, apabila ditemukan ada pelanggaran saat masa tenang ini, yang dimana APK-nya masih terpasang, seperti apa yang langkah yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, Bawaslu dengan tegas menyampaikan apabila APK ataupun adanya upaya-upaya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu di masa tenang ini akan dilakukan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Dan Bawaslu sendiri juga berharap kepada semua pihak, khususnya elemen masyarakat, apabila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran di masa tenang ini, untuk dapat berani melaporkan kepada pihak pengawas di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan maupun desa dengan berbagai bukti yang didapatkan. Ini sebagai bentuk wujud dalam untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Demikian. Baik, terima kasih Ade Juniawan atas laporan yang telah diberikan. Selamat kembali bertugas. Ya, Saudara, memasuki masa tenang pemilu pada 11 hingga 13 Februari 2024, seluruh partai politik peserta pemilu diminta untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye saat masa tenang. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada partai politik peserta pemilu untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye atau APK. Hal itu seiring berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang. Komisioner Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, pelaksanaan kampanye terbuka, terbatas maupun rapat umum berakhir pada 10 Februari dan selanjutnya akan memasuki masa tenang. Pada masa tenang pemilu tahun 2024, para peserta pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada kampanye, seperti silaturahmi, pentas seni maupun kegiatan keagamaan.
Dari Bawaslu Kota Sumeneb sudah melayangkan surat himbauan kepada seluruh peserta pemilu, yaitu partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui tim kampanyenya yang ada di wilayah Kota Sumeneb, dan juga calon anggota DPD. Itu sudah kami layangkan surat himbauan bahwasanya pada tanggal 11, 12, dan 13 itu sudah masuk masa tenang, tidak ada lagi aktivitas kampanye. Seandainya ditemukan masih adanya aktivitas kampanye di tanggal yang dilarang, yaitu di masa tenang, pastinya Bawaslu akan mengambil tindakan. Iin Rudiansyah menambahkan pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP Kota Senen Penuh yang akan menertibkan dan menyita seluruh APK yang belum diturunkan oleh peserta pemilu. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, memasuki masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Merangin bersama Satpol PP dan stakeholder terkait lainnya menertibkan ribuan alat peraga kampanye peserta pemilu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbita Kasa. Selamat sore, Ramadan. Bagaimana proses penertiban alat peraga kampanye di Merangin? Terima kasih dari Kabupaten Merangin. Hari ini setelah Februari 2 hari ke depan, 13 Februari 2024, dalam masa tenang untuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif. Untuk dalam masa tenang ini, pihak Bawaslu Merangin dan Satpol PP beserta instansi terkait telah melakukan penertiban APK pada pagi hari tadi usai melaksanakan rapat siaga pengawasan pemilu, dan personil yang dikerahkan terdiri dari ribuan pengawas dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Ya. Baik, sanksinya seperti apa yang diberikan oleh Bawaslu jika masih ditemukan alat peraga kampanye yang masih terpasang? Ramadan? Ya, Ridho. Bagaimana proses penertiban ini jika masih ada ditemukan, sanksinya seperti apa? Ya, jadi pada saat masa tenang ini, mulai dari alat peraga kampanye hingga bahan kampanye, bahkan kampanye di media sosial akan dilakukan pengawasan oleh pihak Bawaslu Merangin sesuai dengan yang tertuang di PKPU 15 tahun 2023. Peserta pemilu mulai dari partai hingga calon legislatif dilarang melakukan kampanye dalam berbagai bentuk, mulai dari kampanye dalam bentuk fisik APK hingga dalam bentuk digital seperti di media sosial. Jika masih tetap melakukan kampanye, maka pihak Bawaslu akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berujung pidana karena melakukan kampanye di luar tahapan. Terima kasih, Ramadan. Berarti sampai saat ini Bawaslu terus melakukan penertiban terkait dengan APK ini sendiri. Selamat kembali bertugas. Ya, kita beralih ke Kabupaten Sarawangun. Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarawangun mengimbau kepada seluruh media massa agar tidak mempublikasi berita kampanye saat masa tenang. Tak hanya itu, media massa juga diminta agar tidak merilis iklan serta rekam jejak peserta pemilu dan partai politik di jejaring media sosial secara pribadi. Setelah berakhirnya masa kampanye pada 10 Februari 2024, tahapan pemilu saat ini memasuki masa tenang, mulai 11 hingga 13 Februari 2024. Saat masa tenang, seluruh aktivitas kampanye, baik di media massa dan media sosial,
menjadi perhatian Bawaslu. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Mudrika, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada sejumlah pimpinan media massa maupun partai politik untuk mengingatkan larangan kampanye saat masa tenang selama 3 hari. Peran media massa dalam kampanye politik sangat berpengaruh di setiap rangkaian pesta demokrasi. Media massa harus mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masa tenang. Masa tenang yang dimulai tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari ini, kami menghimbau kepada kawan-kawan rekan-rekan media yang ada di Sarolangun agar tidak lagi mengkampanyekan ataupun membuat iklan kampanye di media sosial, di media cetak maupun media daring atau online. Berita ya. Supaya karena memang masa tenang ini tidak boleh ada aktivitas kampanye apapun, termasuklah bagi kawan-kawan media. Media massa diminta agar tidak merilis iklan serta rekam jejak peserta pemilu dan partai politik di jejaring media sosial secara pribadi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan lokasi TPS di Kabupaten Muara Jambi akan direlokasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini masih dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, persiapan logistik pemilu tahun 2024 telah mencapai 90%. Saat ini petugas sedang melakukan pengecekan akhir dan penyegelan kotak suara. KPU Sarolangun masih terus mematangkan persiapan logistik pemilu. Di gudang logistik, petugas terpantau sedang melakukan pengecekan ulang dengan menyesuaikan daerah pemilihan, TPS desa, kelurahan, dan kecamatan. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, persiapan pengepakan pendistribusian logistik pemilu hampir dipastikan mencapai 100%. Sementara tahapan pengaturan logistik termasuk proses penutupan dan penyegelan kotak suara telah selesai dikerjakan. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tahapan pengiriman logistik akan dimulai pada Minggu 11 Februari 2024. Pendistribusian logistik pemilu diutamakan ke wilayah yang sulit dijangkau. Hari ini logistik kita ready dan siap didistribusikan ke kecamatan. Logistik ya, logistik ini persiapannya sudah 100% maksimal dan hari ini tinggal kita distribusikan ke kecamatan kita masing-masing. Pendistribusian logistik hari pertama akan menggunakan angkutan truk dari gudang logistik menuju ke tempat penyimpanan sementara di tingkat panitia kecamatan atau PPK. Selanjutnya PPK akan mendistribusikan logistik ke TPS yang masuk kategori sangat sulit. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tebo Minggu siang mulai menyalurkan logistik pemilu ke Kecamatan Sumai. Pendistribusian dikawal ketat anggota TNI dan Polri. Logistik pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Tebo Minggu siang mulai didistribusikan. Pendistribusian logistik pemilu ini didahulukan di Kecamatan Sumai yang termasuk wilayah terpencil dengan lokasi atau jarak yang sulit dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiah menjelaskan, pendistribusian logistik pemilu di Kecamatan Sumai belum dilakukan secara keseluruhan. Dari 12 desa, baru 4 desa yang disalurkan logistik pemilunya pada Minggu siang ini. 4 desa itu yakni Desa Suwo-Suwo, Desa Muara Sekalo, Desa Pemayungan, dan Desa Semabu. Logistik pemilu yang didistribusikan itu langsung disalurkan ke 17 TPS. Jalur distribusi logistik ke Kecamatan Sumai tidak melewati jalur utama karena tidak dapat dilalui kendaraan. Pada hari ini tanggal 11 Februari 2024 dan kita mulai dari Kecamatan Sumai. Ini yang kita kirimkan hari ini itu ada 4 desa. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama, karena kondisi Sumai menuju desa Suwo-Suwo itu banjir, maka jalur logistik kita alihkan melalui Simpang Niam. Simpang Niam nanti sampai ke Lubuk Madrasah dan nembus ada 7 kembar baru menuju ke Suwo-Suwo.
Distribusi logistik itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Penyaluran logistik ke-12 kecamatan dilakukan secara bertahap, yakni pada Senin hingga Selasa mendatang. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, meningkatnya debit air Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muara Jambi berdampak terhadap lokasi TPS Pemilu 14 Februari mendatang. Dari jumlah semula 179 TPS, kini menjadi 194 TPS yang akan direlokasi. Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang direlokasi karena terdampak banjir di Kabupaten Muara Jambi kembali bertambah. Dari jumlah semula hanya 179 TPS, kini menjadi 194 atau bertambah 15 TPS. Hal itu dikatakan Ketua KPU Muara Jambi Al-Mutakin saat rapat kesiapan pendistribusian logistik pemilu pada Sabtu kemarin. Dalam rapat tersebut, 11 panitia pemilihan kecamatan memaparkan perkembangan terkini kondisi wilayah kecamatannya masing-masing. Penambahan TPS yang terdampak banjir luapan Sungai Batanghari terjadi di Kecamatan Taman Rajo, Sekernan, dan Kumpe. Pendistribusian logistik menuju TPS di daerah banjir akan menggunakan pompong. Hari pemungutan suara ini kita nggak tahu nih berapa TPS yang itu, karena kondisi cuaca ini kan tidak menentu gitu kan. Kalau seandainya misalkan masih ada juga yang terdampak, itu tadi solusinya itu ya kita cari alternatif. Kalau alternatifnya ada, kita cari yang daerah dataran tinggi di sekitar situ. Itu H-1 ya? H-1. Tanggal 13 itu? Tanggal 13 itu. Karena kan pembuatan TPS kan di H-1 itu. Al-Mutakin optimis proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 14 Februari mendatang dipastikan berjalan aman, lancar, dan sukses. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Sarolangun, Saudara, KPU Sarolangun merilis jumlah daftar pemilih tambahan atau DPTB Pemilu 2024. Jumlah DPTB masuk mencapai 1.593 pemilih dan 1.856 orang pindah memilih keluar. Hingga batas akhir pengurusan daftar pemilih tambahan atau DPTB untuk 4 kategori, 1.593 orang pemilih di Kabupaten Sarolangun telah mengajukan pindah memilih masuk dan 1.856 orang pindah memilih keluar. Jumlah ini merupakan angka final untuk 2 tahapan proses pindah memilih. Komisioner KPU Sarolangun, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, pendataan DPTB dilakukan sejak penetapan DPT hingga berakhir 8 Februari 2024. Ketentuan pindah memilih diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih. Secara angka, itu kemarin di batas kita pelayanan di H-7, itu DPTB itu yang untuk Kabupaten Sarolangun, yang masuk 1593 dan yang keluar 1856. Bagi pemilih yang belum masuk DPT dan DPTB, dapat memberikan hak suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara dengan membawa KTP elektronik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Muara Jambi telah melakukan mitigasi agar tidak terjadi pemungutan suara ulang atau PSU seperti pemilihan sebelumnya. Mitigasi itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari mendatang. Pada pemilu 14 Februari mendatang, KPU Kabupaten Muara Jambi terus mengupayakan agar tidak terjadi pemungutan suara ulang atau PSU. Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman teknis terhadap kelompok panitia penyelenggara pemilu. Pemahaman teknis itu dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Komisioner KPU Muara Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, pemetaan terhadap daftar pemilih tetap juga dilakukan KPU, agar KPPS dapat memberikan surat suara berdasarkan ketentuan. Pemilih yang mendapatkan 5 surat suara hanya mereka yang masuk DPT, sedangkan mereka pindah tempat memilih dilihat dari segi dapil untuk menentukan surat suara yang diterima. Selain itu, pendirian TPS juga harus sesuai dengan ketentuan, yakni penuh pencahayaan, memiliki pengeras suara, dan terbuka atau masyarakat dapat melihat proses pemungutan suara. Yang telah dilantik dan kemudian telah dibimbing
dan telah di Bintek juga untuk pemungutan hitung suara agar terus berdiskusi di bawah tentang materi-materi pemungutan dan hitungan suara. Harapan kami mereka juga akan bertugas pada hari pemungutan dan hitungan suara itu dengan maksimal, menjalankan segala regulasi dan tentunya menjaga integritas dan independensi sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024. Setiap waktunya itu sampai ke selesai. Pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah sebelumnya pernah dilakukan di Muaro Jambi. Tersebar di 3 kecamatan, diantaranya 13 TPS di Kecamatan Sungai Gelap, 8 TPS di Kecamatan Sungai Bahar, dan 13 TPS di Kecamatan Jambi Luar Kota. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kebijakan intervensi pasar dan bantuan pangan turunkan inflasi Jambi perhitungan Januari 2024. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengklaim kebijakan intervensi pasar serta pendistribusian bantuan pangan berupa beras sukses menurunkan angka inflasi Provinsi Jambi untuk perhitungan Januari 2024. Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim kebijakan intervensi pasar yang dilakukan di akhir tahun 2023 serta pendistribusian bantuan pangan berupa beras dari pemerintah pusat sukses menurunkan angka inflasi Provinsi Jambi untuk perhitungan bulan Januari 2024. Pelaksana Harian Asisten 2 Setda Provinsi Jambi, Johan Syah mengatakan, penurunan tingkat inflasi diyakini karena kebijakan intervensi pasar yang digulirkan pemerintah provinsi mampu meningkatkan pasokan sejumlah komoditas bahan pangan di daerah. Pemaksimalan penanganan inflasi dinilai semakin positif setelah pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras ke seluruh daerah untuk masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan perhitungan inflasi bulan Januari yang diterima pemerintah provinsi dari BPS pada 5 Februari, inflasi Provinsi Jambi berada di angka 2,99% atau turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 3,22%. Angka tersebut menempatkan Provinsi Jambi menduduki posisi 15 nasional dan terhindar dari 10 daerah yang mencatatkan inflasi tertinggi selama periode Januari. Yang jelas kita dalam penurunan ini adalah pasokan di 2 kota, yaitu Kota Jambi dan Bungo itu terkait cabai itu sudah banyak, gitu. Jadi harganya stabil dan ditambah lagi program BTT yang sudah kita lakukan di akhir tahun itu berpengaruh juga untuk penurunan angka inflasi. Tapi yang jelas beras juga dan bansos itu salah satu faktor utama juga untuk dapat menurunkan inflasi di Provinsi Jambi. Untuk perhitungan inflasi di tahun 2024, selain Kota Jambi dan Bungo, Kabupaten Kerinci kini masuk menjadi daerah ketiga yang menjadi acuan perhitungan inflasi di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar peringatan Isra Miraj 1445 Hijriah. Peringatan Isra Miraj yang menghadirkan penceramah Ustadz Solmed ini dipusatkan di Masjid Agung Al-Mubarok, Kecamatan Rimbo Tengah. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Mubarok, Kecamatan Rimbo Tengah. Bupati Bungo Masuri mengatakan, peringatan Isra Miraj menjadi salah satu media dalam mempererat persatuan dan kesatuan di jajaran pemerintah Kabupaten Bungo. Isra Miraj juga menjadi momentum untuk menyempurnakan ibadah dan akhlak masyarakat di Kabupaten Bungo. Masuri mengingatkan seluruh OPD dan masyarakat untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024 dengan menyalurkan hak suaranya. Pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama hadir di Masjid Agung Al-Mubarak ini dalam rangka memperingati Isra Miraj
Peringatan Isra Miraj ini menghadirkan penceramah Ustadz Saleh Mahmud Munawir atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Solmed. Dalam tausiahnya, Ustadz Solmed menyampaikan akan pentingnya sholat dalam kehidupan. Ibadah sholat menjadi salah satu kewajiban umat Islam yang tak boleh ditinggalkan. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan menjadi batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran serta kemunafikan. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ribuan wisatawan mengunjungi kebun binatang Taman Rimba selama libur panjang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang akan terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir secara merata di Muara Jambi. Klimatologi Jambi memprediksi hujan lebat disertai angin kencang dan petir berpotensi akan terjadi pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 pada pagi hingga siang hari dan kembali terjadi pada sore harinya. Intensitas curah hujan diprediksi mencapai 100 mm per desarian di seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Potensi hujan ringan juga terjadi pada tanggal 13 Februari 2024. Broadcaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Farid, mengatakan potensi hujan yang terjadi dikarenakan Kabupaten Muaro Jambi pada bulan Februari masih berada pada musim hujan. Provinsi Jambi, khususnya di Muaro Jambi, hujan diprediksi dari tanggal 10 berawan, lalu tanggal 11 hujan ringan, tanggal 12 berawan, tanggal 13 hujan ringan, dan tanggal 14 hujan disertai petir. Perlu diketahui untuk di tanggal 14 saat dilakukan pemilihan suara ditekankan kepada pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan kondisi hujan petir. Warga diminta untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang terjadi terutama di kawasan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan meningkatnya debit air. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, warga di Kelurahan Lego mulai mengeluhkan dengan dampak banjir yang dirasakan hampir 1 bulan terakhir. Mereka berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah. Dampak banjir saat ini masih dirasakan sejumlah warga di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Salah seorang warga Kelurahan Lego, Ida, mengatakan akibat banjir beberapa penyakit seperti gatal-gatal mulai menyerang warga. Warga mengharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah karena hampir 1 bulan terakhir ini aktivitas warga terganggu terutama dalam mencari rezeki sehari-hari. Ini banjirnya sudah masuk berapa hari nih dengan hari ini? Udah mendekati 2 bulan. Sudah 2 bulan nih. Iya. Ketinggian sekarang berapa nih? Kalau mau sama kayak kemarin kurang kira-kira 10 cm lagi lah. Berarti ada kenaikan dalam berapa hari lagi? Kemarin sempat surut, hampir sejengkal surut ya kan, naik lagi. Ini sekarang berapa kurang lebih ketinggian? Kurang lebih, waduh, kita tidak bisa ngukur. Kalau kemarin di jalan ini batas paha ini kurang dikit lagi. Sejumlah wilayah masih diprediksi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi timbulnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor hingga pohon tumbang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, aktivitas minyak ilegal atau illegal drilling yang beroperasi di kawasan Tahura Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi kembali memakan korban. Seorang pekerja tewas akibat disambar api yang membakar sumur minyak tersebut. Seperti inilah video amatir yang diambil warga sekitar ketika kejadian kebakaran di lokasi sumur minyak ilegal atau illegal drilling
pada Jumat malam lalu di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Akibat dari kejadian itu, seorang pekerja berinisial D ikut terbakar dan meninggal dunia. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto dalam konferensi pers menyatakan, kronologis kejadian itu disebabkan ulah pelaku D yang melaksanakan aktivitas di areal sumur minyak meski telah mendapat larangan beraktivitas oleh rekannya di malam hari. Naas ketika menyalakan genset pemicu percikan api hingga menyambar sejumlah sumur minyak ilegal yang berada di sekitar. Hingga saat ini api masih belum berhasil dipadamkan, mengingat di kawasan sumur minyak tersebut mengandung gas bumi. Inisial D meninggal dunia, inisial S dan inisial E. Untuk barang bukti, satu buah rig. Untuk kronologisnya yaitu Saudara D masuk ke lokasi sekitar pukul 18. Kemudian ada salah satu saksi yang memperingatkan agar Saudara D tidak melakukan kegiatan karena hari mulai gelap. Dari kejadian itu, polisi telah menetapkan 2 tersangka lainnya berinisial S dan E yang merupakan pekerja ilegal drilling. Tersangka ini akan disanggahkan dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman penjara 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat selama libur Imlek dan Isra Miraj. Diprediksi peningkatan jumlah penumpang akan kembali terjadi setelah pemilu 14 Februari mendatang. Libur panjang perayaan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek berdampak terhadap meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi. Peningkatan jumlah penumpang itu terjadi sejak beberapa hari terakhir. Manajer Airport Operational Service Angkasa Pura II Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi, mengatakan sejak 8 hingga 10 Februari 2024, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 8.371 orang. Dengan rincian 3.995 penumpang pada 8 Februari, 2.434 penumpang pada 9 Februari, dan 1.942 penumpang pada 10 Februari 2024. Peningkatan penumpang pada Hari Raya Imlek dan perayaan Isra Miraj ini terjadi peningkatan di tanggal 8. Pada puncaknya di tanggal 8 itu kita sampai berkisar di 3.900 pax. Nah, itu di tanggal 8 hari Kamis. Dengan total penumpang 3.900 terbagi oleh 2.900-an penumpang yang datang dari luar Jambi, dan untuk diberangkatan dari Jambi sekitar 1.900-an, jadi kurang lebih di 3.900-an. Itu yang puncak tertinggi pada saat menjelang Hari Raya Imlek dan perayaan Isra Miraj. Diprediksi peningkatan jumlah penumpang akan kembali terjadi setelah pemilu 14 Februari mendatang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Puncak arus balik libur Isra Miraj dan Tahun Baru Cina 2575 Kongzili di Terminal Alam Barajo terpantau normal. Sejak 8 hingga 11 Februari 2024, tercatat hanya 35 bus yang beraktivitas di Terminal Alam Barajo. Puncak arus balik libur Isra Miraj dan Tahun Baru Cina di Terminal Alam Barajo terpantau normal. Berdasarkan catatan Satuan Pelayanan Terminal Alam Barajo Jambi, sejak 8 hingga 11 Februari 2024, hanya 35 bus yang beraktivitas dengan penumpang yang transit mencapai 200 orang, 183 penumpang datang, dan 232 penumpang yang berangkat. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alam Barajo, Rahmat, mengatakan, dari 35 bus, rata-rata bus penumpang berasal dari Jambi tujuan Jawa maupun sebaliknya. Selama arus mudik dan arus balik Isra Miraj dan Tahun Baru Cina, kondisi Terminal Alam Barajo terpantau aman dan nyaman untuk pemudik. Seluruh petugas selalu berjaga di setiap pos dan tidak didapati kendala yang berarti. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Kerani, kamu libur panjang kali ini menghabiskan waktu kemana? Wah, kebetulan pada libur panjang kali ini, Hazet, saya dapat bertugas jadi tidak kemana-mana. Apakah kamu punya rekomendasi destinasi wisata untuk liburan, Hazet? Ya, jadi Kerani di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi ini ada taman, yaitu Taman Rimba atau Kebun Binatang Jambi yang meningkat selama libur Imlek dan juga Isra Miraj, di mana selama ini sendiri sudah terjual 3.500 tiket, dan berikut liputannya. Jumlah pengunjung Taman Rimba Jambi meningkat signifikan selama libur panjang sejak 8 hingga 11 Februari 2024. Kepala Unit Pelaksana Daerah UPTD Taman Rimba Jambi, Erliani, mengatakan 3.500 tiket terjual selama libur Imlek dan Isra Miraj. Terjadi peningkatan pengunjung mencapai 50% lebih dari hari biasanya. Selain untuk liburan keluarga, kebun binatang satu-satunya yang ada di Provinsi Jambi ini juga dijadikan objek wisata edukasi bagi masyarakat. Ada peningkatan yang biasanya cuman hari Sabtu itu ya, kita sudah hampir 2.000 pengunjung. Jadi dari libur kemarin, dari Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah mencapai 3.500 pengunjung. Terjadi peningkatan berapa persen? Terjadi peningkatan 50%. Artinya cukup banyak nih Bu ya? Cukup banyak, karena liburan ya. Dan kita juga kan ada libur panjang ini sampai 4 hari. Ya sangat menambah PAD, bisa-bisa cepat tercapai lah PAD-nya, mudah-mudahan ya. Selain dapat memberikan makan, pengunjung juga dapat bermain bersama satwa dan menunggangi kuda dan gajah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazet Akbar. Dan saya Kerani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.